Nah, nek ditimbali piye? Lem alim. Apa anak-anak semacam itu sekarang. Nah, makanya kita bangun kembali, kita dudah kembali, kita ukur kembali dan nek ditimbali kudu dalem. Permainan tradisional itu ada mengandung filosofi yang sangat dalam. Mesti jujur, gotong royong, membangun mental, strategi, fisik, termasuk olahraga. Ya, olahraga juga. Itu jelas. Mengapa? Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak itu tidak bisa dimainkan oleh satu orang. Nah, karena saya punya moto begini, tulus, jujur, ikhlas, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Muhlisin Asti di Rumah Pustaka BMA. Tamu saya hari ini Mbah Raden, atau yang bernama asli Suyati, seorang seniman, budayawan, dan pengelola Padepokan Adem Ayom Ayem di Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum, Mbak Raden. Waalaikumsalam. Kalau manggilnya Mbak Raden gitu. Oh iya, Mbak Raden. Mbak Raden ini adalah seorang budayawan, Mbak. Terkenal sebagai seorang budayawan. Terkenal sebagai seorang budayawan. Tapi sebenarnya nama Mbah Raden dan kemudian dikenal sebagai seorang budayawan itu bisa diceritakan, Mbah? Nama Mbah Raden dan kemudian sejak kapan panjenengan itu menyukai dunia seni dan budaya? Gini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dialah kita bisa sesuatu yang sangat indah di dunia ini. Dan juga tidak lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada saudara kita, senior kita, Dalang Kondang dari Jogja, Mas Seno Nugroho yang kemarin baru meninggal ya. Mudah-mudahan selalu dan husnul khotimah. Amin. Iya, menanggapi penjenengan Mas Asti, begini. Oh iya. Sebetulnya saya bukan budayawan, bukan seniman. Nah, saya sejak kecil memang seneng hidup di dunia seni. Sejak kecil itu, Mbak? Iya, sejak kecil. Saya kelas 3 SD. Mbah Raden sendiri itu sebenarnya kelahiran mana, Mbak? Itu ceritanya panjang. Pada saat tahun 1985 itu di kampung saya masih muda lah. Itu kan seneng brick-brickan. Brick yang di. Nah, yang pada saat komunikasi itu ya. Komunikasi antar warga itu ya. Intercom dulu. Setelah intercom berjalan terus kembali kepada 80-an, 80 Medbed pakai radio transistor itu SBY. Berkembang sampai tahun 1990-an sampai 2000-an itu selesai, terus saya kosong, terus kembali lagi mengudara juga pakai nama itu sejak tahun itu. Nama Mbah Raden ya? Iya. Gitu ya. Jadi saya belum mengenal atau tidak mengenal namanya Mbah Raden yang Pak Raden yang iya. Itu nama aslinya Jibril sama ya. Namanya Suyati, Mbah Raden juga namanya iya, Suyati. Hanya saja saya Dr. Andes. Dr. Andes ini SPD. Ya, hampir sama, tapi memang tidak. Dan sebetulnya itu kan dari teman-teman breaker itu. Oh gitu ya, namanya Mbah Raden gitu ya. Ternyata sampai sekarang itu sudah apa ya, melekat. Tapi Mbah Raden sendiri asli kelahiran di Gudan. Oh, asli kelahiran Gudan ya. Di Gudan, yaitu RT 3. Asli di situ ya, Mbak? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang tinggal di Gudan. Gudan itu adalah sebuah desa di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan ya. Profesi Mbah Raden sendiri? Dulu saya adalah seorang momong anak.
artinya guru SD. Guru SD ya Mbak ya. Dosen SD. Oh, dosen SD ya. Gitu. Dan kemudian menyukai dunia seni dan budaya. Waktu itu kalau yang disukai apa Mbak? Yang ketika masih muda gitu disukai? Masih kecil saya suka kerawitan. Oh, kerawitan sudah ya? Iya. Memang apakah orang tuanya orang tua Mbak? Bukan ya? Dari nenek, kakek, bapak, ibu, simbol saya itu bukan orang seni. Bukan orang seni, tapi kok bisa seni dari mana Mbak itu? Itu ceritanya juga lucu. Pada saat-saat itu kan banyak di RT itu kan ada gamelan-gamelan. Wah, itu campur. Itu ada gamelan yang milik partai-partai pada saat itu. Kami gabung seneng. Oh gitu ya. Sampai saya ingin joget wayang wong pada saat itu. Saya juga pernah diajar oleh orang tua, tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Tapi ya nyolong-nyolong lagi, nyolong-nyolong, kepingin kumpul-kumpul ternyata pada saat kita menabuh gamelan itu ada warna tersendiri. Dan ketika Mbah Raden kemudian menjadi seorang guru ya, seorang PNS ya, guru SD itu berkesenian apa yang sudah berkesenian apa yang digeluti gitu, yang sudah digeluti ketika menjadi seorang guru SD? Pada saat perjalanan waktu, saya tetap masih mencintai seni kerawitan sampai saat waktu itu SPG terakhir SPG. Ya. Lalu di samping itu juga menggeluti senang tentang bermain seni musik. Gitu ya. Saya paling ada tantangan kalau ada sebuah musik yang saya belum kenal, kepingin tahu. Contoh gitar, waduh, gitar gitu, memainkan gitar kok enak banget. Oh ini melodi. Nah saya lihat keroncong itu kan gitarnya kan melodi. Wah jebule ini ternyata kita mencoba membuka-buka buku gitar. Waduh, oh ciri-ciri khasnya begini. Ternyata sampai sekarang memainkan gitar itu juga walaupun tidak pandai tapi bisa. Bisa ya. Kapan Mbak itu bisa? Sejak saya SPG. SPG sudah bisa menggitar. Kalau yang di SMP masih tetap itu. Selain gitar apa Mbak yang alat musik yang panjenengan kuasai? Dunia panggung termasuk sandiwara, teater. Kalau musik pianika, piano saya bisa. Bisa ya, oke. Lalu mungkin ketipung itu juga bisa. Tapi tidak pandai loh. Tidak pandai ya, bisa. Cuman seneng aja. Tapi juga Mbah Raden itu juga bisa mengaransemen lagu begitu ya. Wah itu kan cuma coba-coba. Coba-coba ya begitu. Oke Mbah Raden. Kalau Mbah Raden kan suka seni ini ya, suka seni, suka budaya. Memang latar belakangnya ngajar di SD itu memang ngajar bahasa Jawa atau guru kelas? Guru kelas. Guru kelas ya. Guru kelas. Tapi menyukai termasuk bahasa Jawa kan? Iya. Termasuk bahasa Jawa. Itu karena saya mendapatkan didikan itu gini. Pada tahun 1980 sekitar 85, 86, 87, 89 sampai 90 itu setiap tahun ada penataran bahasa Jawa. Gitu Saya selalu dikirim. Di antaranya dari sekian guru di Kabupaten Gerobokan itu pasti misalnya mengirimkan 2, saya mesti ikut dikirim. Ya. Makanya saya punya guru almarhum Romo Sudiatmono, Romo dan sebagainya dari Semarang atau dari Solo itu yang mereka para pakar di bahasa Jawa ya. Dan para pemirsa sekalian, Mbah Raden ini juga piawai ya, atau bisa menulis geguritan. Nah, saya terpukau ya ketika Mbah Raden itu membacakan geguritannya di acara yang digelar oleh Forum Silaturahmi Penulis Gerobokan ya Mbak, ketika di Soibil Resto ya, ketika di Soibil Resto. Mungkin Mbah Raden bisa membacakan salah satu geguritan karya Mbah Raden ya mungkin. Ada geguritan yang terakhir ini 3, yaitu berjudul Koyong ini Bapak lan Tembang kuwi. Saya kebetulan juga membawa. Ketika menulis geguritan itu hasil perenungan atau sekedar imajinasi Mbak? Hasil perenungan dari realitas sosial. Realitas sosial. Realitas sosial. Dari, ini kok ini ya, wah apa ini? Gitu misalnya ya. pada saat malam hari pernah saya itu di
di belakang maaf di kamar mandi belakang kok ada lintang buat, wah apik men. Nah itu kita melihat macam itu. Yeah. Kalau realitas sosial misalnya melihat realitas masyarakat, kemudian dituangkan di dalam keguritan. Monggo Mbah, bisa ini ada sebuah keguritan yang juga pada saat ini saya di tempat cucu saya, anak saya di Solo, ada di di sana di Gawok, itu di belakang rumah kan ada sepur yang lewat itu di stasiun Gawok. Kok ya, waduh, melihat sepur itu begini, terus ada kerumunan masyarakat, ternyata mereka juga ada pasar sedikit, itu ada beberapa kata-kata yang dilontarkan oleh mereka. Gitu ya, kemudian menjadi keguritan. Iya. Monggo Mbah dibaca. Saya kaya ngene. Klunta-kluntu neng polo ngelu. Klentrang-klentreng neng mata peteng. Dine pedhut angen danu ora sumilak ning malah dadi ungu. Jarine wong-wong kae. Umpama larase songo jumedhul repat guyonan ndadekke seger. Banjur iki anane jumedhul buta ijo lan gendruwo. Apa wong-wong kae mikir ya? Sejatine wis abot sing ngisor nyangga kahanan. Kowe wis badhe apa? Lan pira? Apa durung marem? Olehmu mbadhok kaya buta. Malah wis dadi beton lan cakar ayam. Sing ngelu tambah ngelu, sing guyu saya ngisih suntu. Becik ketitik ala ketara. Gawok selikur 10 2020 dening Kang Raden. Matur suwun. Nggih. Wonten malih, Mbah? Nggih. Nggih, monggo. Oh nggih. Menika berkaitan kali padepokan yang ada di tempat saya Mas Asti. Jadi anak-anak saya punya lagu wajib untuk anak-anak yang punya arti yang dalam sebetulnya. Itu yang ngarang Mbah Raden. Nggih. Gitu ya, untuk anak-anak di padepokan ayam. Nggih. Tembange ngaten. Ayo kanca dodolanan suka-suka ajar basa lelagon tetembangan unggah-ungguh den pepetri bisa aji aja lali ngudi beksan kang ngawiji. Hanya sekitar 4 kalimat, namun kalau kita artikan sangat bisa diceritakan mungkin satu sakit. Ya. Ayo kanca niki anak-anak ayo dodolanan suka-suka dolan apa wae. Sebelum berarti anak-anak juga ya, Mbah Raden kasih tahu, oh ini artinya gini gitu. Monggo Mbah dilanjutkan. Kejaba dolanan mereka juga ajar basa Jawi. Basa Jawi menika wonten terap-terapanipun dari yang ngoko kasar, ngoko halus, krama-krama iki lan halus. Lelagon kali dolanan kali tetembangan. Ini kalau lelagon iku nggih kaya wong termasuk lagu-lagu sak-sake. Wong macul, wong bujul niku lelagon. Nah tetembangan wonten pathok-pathokanipun. Tembang kan wonten 3, tembang gede, tembang tengah, kali tembang cilik, tembang teran termasuk mocopat. Wonten mriku nggih termasuk mocopat. Katen. Di samping basa lelagon tetembangan unggah-ungguh den pepetri. Pepetri ngono? Pepetri ya diudi, selalu dipelajari, selalu dicari. Ben nek wis nek di pepetri unggah-ungguh itu akan bisa haji. Awake dhewe iso diajeni wong mergo saka unggah-ungguh. Nggih, anake sapa to?
wong sapa to, kelas piro to, endi to omahe to. Ya, gitu. Dan saya selalu mengingatkan pada anak-anak, jaga diri, jaga orang tua, jaga nama orang tua, dan jaga nama padepokan. 3 hal ini yang sangat saya sarankan. Lalu yang terakhir, nek wis boso, nek wis unggah-ungguh, aja lali. Ngudi, beksan, joget. Joget. Sing ngawiji. Ngudi beksan niku maksudnya pripun, Pak? Orang itu harus selalu mencari apa? Menari yang nyawiji dengan hati. Misalnya iki koyo ngene iki tariane ngene. Itu kan kalau nyawiji. Jadi pelajaran di padepokan itu di samping unggah-ungguh basa dolanan lan beksan juga kita ajarkan. Kalau orang sudah mau beksan, mau nyoba menari dengan gemulai, dengan patokan yang benar, itu rasanya orang hidup halus. Jadi tidak sembarang gitu ya. Berjalan gitu. Jadi karena joget sing jenenge mlaku namanya lumaksana, itu kan ada patokannya. Misalnya ulat-ulat dan taming dan sebagainya. Itu memang sebenarnya nari itu juga ada pakemnya gitu. Ada gitu. Enggak sembarangan tidak gerakan ya. Misalnya orang menciptakan tari apa, itu memang esensi dari gerakan itu juga mengandung makna. Jadi tidak sekedar gerak. Mula kan ada tari lanang ya misalnya. Ada kalang bapang, buto. Oh gitu ya. Itu memang ada kalang gerakan itu memang ada maknanya. Kalang gantang gadu kaca. Lalu ulap-ulap ngeten kan betulnya ini tapi ngeten kan gagah. Gitu ya. Gitu ya. Terus kaki juga sama. Artinya kaki itu harus mendak. Mendak itu kayak dodok ning tumpuannya ini berat. Nah, ilmu seperti itu Mbah Raden dapat dari mana? Dari pengalaman teman-teman pada saat itu tahun berapa ya saya lupa. Saya belajar wayang orangnya di Mbah Kadam almarhum. Mbah Kadam niku siapa? Dalang di Nawangan. Oh gitu ya, ada ya dalang di Nawangan. Bersama Mas Marwoto, bersama Pak Arsitek dan sebagainya. Oh, dengan Pak Marwoto iya. Nggih. Oh, iya. Mbah sebelum lebih jauh mungkin kita flashback dulu ya. Terkait dengan padepokan Adem Ayem. Kenapa Mbah Raden bikin padepokan dan kapan padepokan itu panjenengan dirikan? Oh iya. Makasih Mas. Sebetulnya itu berdiri ada angan-angan itu sejak saya pensiun, yaitu tahun 2016 saya pensiun. Lalu selama beberapa waktu ini kok saya nganggur di rumah terus mau apa? Wah, aku naik tani yo, aku senajan duwe lemah ning tak sewake terus. Saya ndak bakat tani. Saya jualan atau dagang, saya sama sekali tidak bakat. Artinya tidak mau, memang saya tidak senang. Gitu. Karena menurut saya jualan ki yo nudu soek. Ini kadang-kadang contohnya ini di kan pira Bu? Mau di yang kono. Itu lah ini. Nah, nek umpama kali bune, umpama iki nek aku ngejak bocah-bocah sak lingkupku iki tak jak dolanan kene piye lah monggo le sing ibune. Akhirnya terus saya lewat dari mulut-mulut lewat Pak RT, saya suruh ngumpul di tempat saya ajari itu. Pertama saya ajari ya basa dulu. Dulu anak-anak itu yang sekarang sudah SMA itu maca nih setunggal kali 3 sekali kan betul sakit. Dulu belum bisa ya. Belum bisa. Padahal Godan itu kan kampung. Yang jauh dari kota. Betul. Tapi anak-anak sudah tidak mengenal bahasa Jawa. Jawa yang kan sayang. Ya, sayang banget. Berarti tujuan Mbah Raden mendirikan padepokan Adem Ayem itu selain untuk mengisi masa pensiun, juga dalam rangka untuk mengajari anak-anak terkait dengan unggah-ungguh basa Jawa. Mereka akan kembali ke yang jati diri orang Jawa. Ya, padahal Godan itu kan dari perapatan Ngantru itu kan berapa kilo Mbak itu? 4.
4 kilo. Jauh ya, Mbak. Artinya mereka kan orang kampung. Iya. Yang orang kampung aja sudah tidak mengenal bahasa Iya. Jawa, apalagi yang tinggal di kota. Nah, iya. Gitu ya, berarti ya seperti itu ya. Terus gini, karena ada restu dari istri, terus nambah toko di pertama dulu di balai desa. Oh, di balai desa ya. Diperbolehkan, lalu emper saya itu saya dandani itu jadi semacam itu. Wah, iki nek trimo ngene iki bosen bocah-bocah iki piye? Kode-kodean saya belikan gamelan. Beli gamelan ya, diajari. Iya. Berarti juga menguasai gamelan. Insya Allah ngaten. Ya, gitu ya. Jadi diajari gamelan juga anak-anak. Iya. Sampai saat ini sudah ada tiga tahap ini. Artinya yang besar sudah tidak bermain di situ karena ada yang kerja, ada yang kuliah. Terus yang tahap kedua masih SMA dan SMP sederajat termasuk aliyah. MTS juga banyak, itu masih bermain. Tapi sekarang katakan saja sudah mengenal tentang gamelan yang rada keren, artinya misalnya ladra, ketawang. Ini anak-anak kecil ini nusul lagi kelas 3, kelas 4 ke bawah sampai kelas 1 sudah memainkan gamelan. SMP atau SD? SD ya. SD. Sudah bisa memainkan gamelan. Nah, kemarin gitu ya. Dilalah ada orang Kendal itu dulan ke sana ke tetangga atau dulan melihat anak-anak bermain gamelan yang kecil-kecil itu begini. Pak, nun sewu, niku nembe mawon, nembe 1-2 bulan. Kok pun terampil lah dereng. Dia mengatakan sudah hebat. Untuk orang awam mungkin dikatakan itu sudah terampil, padahal sebenarnya belum ya. Kalau saya belum karena memang dia masih harus dituntun. Di samping itu tujuan saya juga itu mengembalikan jati diri orang Jawa, walaupun toh sampai saat ini masih terngiang kuwi kuno, kuwi ora seranjamani, kuwi serang bakal maju. Kalau saya mengatakan, orang yang mengatakan semacam itu mereka lah yang kuno. Kalau saya mengatakan, karena begini, sekarang saya ada itu kan karena dari orang tua dan orang kuno. Nah, orang kuno ini sebenarnya itu enggak. Kita bayangkan saja, Mas. Misalnya walaupun apapun yang terjadi, yang namanya emas, kebulet oleh beledu atau kotoran pun kalau digosok kan menjadi tetap menjadi emas. Nah, kalau sekarang kilonya iya, sekarang zaman sekarang semuanya serba dadak. Semuanya serba instan. Nah, nyatanya digosok pun tidak akan menjadi mengkilat sesuai dengan harapan kita. Contoh, ini tidak ada contoh. Burung perkutut. Burung perkutut itu kalau yang bunyinya besar itu dibeli, misalnya 1 juta Bangkok. 2-3 tahun itu pasti warnanya atau suaranya pudar. Tapi kalau burung perkutut yang lokal dari kecil itu kiki kalau lama itu kalau ditekuni itu menjadi jutaan. Itu salah satu contoh. Semacam itu. Saya begini. Oh, nek ngono ya. Nek umpama ki darani kuno monggo, mereka belum tahu jati diri. Mereka lah yang kuno. Itu kalau saya pikir, pemikiran saya begitu. Berarti selain gamelan mengajari anak tentang katakanlah musik Jawa ya, gamelan tradisional dan kemudian mengajari mereka unggah-ungguh. Selain itu ada apa lagi, Mas, di Padepokan Ayawan? Di sana ada berkembang juga permainan musik angklung. Angklung ya? Angklung ala Banyumas. Angklung ala Banyumas. Iya. Mbak Ratin juga menguasai angklung? Insya Allah. Insya Allah menguasai angklung. Dari mana belajar? Saya tertarik di Malioboro pada saat itu. Oh, yang biasanya di Bangjo itu ya, Mbak ya? Iya. Oh gitu ya. Nah, terus saya pergi ke buka YouTube atau YouTube ya. Yang Purwokerto kok dibeli kono angklung namanya tek-tek gitu. Saya punya ponakan di sana. Saya tanya-tanya, ada. Saya melihat langsung, oh iya, ternyata sana ada yang buat. Angklung itu musik dari bambu. Dari bambu ya. Yang di itu renteng. Membuat sendiri atau beli? Enggak, saya beli. Beli ya. Enggak bisa kalau membuat sendiri karena patokan apa? Notasinya? Bukan.
Bambunya itu utama. Oh, bambunya ya. Bambunya itu yang sulit. Jenis bambunya. Termasuk jenis bambu, lalu mengambil bambu itu juga ada hari-hari tertentu atau ada bulan-bulan tertentu. Oh gitu ya, enggak sembarangan seperti itu ya. Saya pesan di sana, terus saya melihat di sana, terus kalau notasinya kan sama dengan musik dari pasal sama ya. Kunci-kuncinya kunci C, G dan sebagainya sudah sama. Belajar berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Saya belajar hanya 2 hari aja bisa. Sudah bisa ya? Terus sekarang saya bawa pulang, terus tak tawake anak-anak, cah, nek umpama kowe tak tukoke musik angklung ngene-ngene iki carane. Siap. Makanya saya pesan 1 bulan datang kita pelajari. Anak senang? Sangat senang. Sekarang sudah ada 3 generasi juga. Kalau kayak gitu anak-anak itu diajari di situ gratis ya Mbak ya? Waduh, harus gratis. Harus gratis ya? Menurut saya, kalau saya mengambil untung itu, saya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Karena saya punya moto begini, tulus, jujur, ikhlas, sabar. Tulus, jujur, ikhlas, sabar. Berarti tulus dengan ikhlas beda ya Mbak? Beda. Tulus itu kan yang diberikan dengan apa yang diberikan itu dengan tulus, dengan hati yang sangat dalam. Kalau ikhlas itu, maaf, seperti kita ke belakang. Gitu ya. Kalau kita membuang air besar di belakang kan rasanya kan plong. Iya, Ikhlas. Pokoknya nggak punya kepentingan apapun, nggak punya potensi apapun. Iya. Kalau jujur memang saya belajar jujur, kepingin belajar jujur karena dengan jujur itu adalah juga merupakan anugerah. Kalau menurut jenengan seberapa penting Mbak kita mengembalikan atau mengajari kembali anak-anak tentang unggah-ungguh bahasa Jawa? Seberapa penting saat ini anak-anak diajari untuk unggah-ungguh bahasa Jawa? Walaupun dengan mungkin saya katakan memang sangat berat, tetapi saya yakin sangat penting sekali karena kepentingan kehidupan di dunia ini merupakan kepentingan sosial, lalu kepentingannya itu sangat penting karena selalu memberikan warna tersendiri atau memberikan kehidupan tersendiri, keikhlasan tersendiri, lalu hati tetap menjadi bahagia, menjadi senang, dan penting sekali. Seberapa penting ya tidak bisa diukur. Salah satu contoh, mengapa di Bali itu hanya anak-anak berpakaian adat itu sudah menarik. Nah itu makanya anak-anak di tempat saya juga begitu. Saya ajari untuk memakai pakaian adat Padepokan. Padepokan. Kalau unggah-ungguh itu loh Mbak, artinya misalnya anak-anak boso kromo injil kromo. Kromo yang kayak gitu. Jadi ketika kamu berkomunikasi dengan orang yang lebih sepuh itu bahasanya seperti apa, itu juga diajarkan kan di penting itu loh Mbak, untuk mengembalikan kembali. Di samping mengembalikan orang Jawa tersebut, jati diri itu kan dari tingkatan kesopanan itu kan penting bagi kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya duduk kali penjenengan duduk sini, ada anak yang nun sewu misalnya kan tetap kalau Mas Lonong itu kan tetap enggak etis. Adabnya, kita kan orang timur, orang Jawa. Gitu ya. Termasuk kalau soalnya kan ada tingkatan bahasa kan. Kalau dahar itu untuk siapa? Makan untuk siapa? Mangan untuk awake dhewe, dahar untuk orang yang sepuh. Terus mulai nek napa niku? Setunggalin sing kangge nganu niku. Dahar, terus dahar, madang. Menurut tasih kata sing piantun sing nggih sak ngisor kula ngoten. Nun saya memakai kula wonten dalem lho. Gitu. Bosone awake dhewe. Gitu ya. Kadang ape tak elekke ya piye. Ning pasamuan, nek ora tak elekke jane ya lek kebangetan. Dia juga seorang pengajar juga. Oh, badhe ngunjuk nih. Karena tadi nggih. Badhe ngunjuk ya. Nun saya udah, Bapak wonten pundi? Bapak niku adus sik. Dari siram niki wonten lho.
Nah, anak-anak selalu saya ajarkan semacam itu. Yang pertama kemarin yang ini, yang pas 1, 2, 3 ini kan kemarin datang kan begini. Kamu nanti le, nang omah, loh, di nang omah. Lah kowe gak latihan piye? Nengi turu. Nah, kata ini kan. Nah, jawaban macam ini saya kembalikan lagi. Nek umpamane nang omah ya, ten griya, Pak. Nah, nek ditimbali piye? Lem. Apa? Anak-anak semacam itu sekarang. Nah, makanya kita bangun kembali, kita dudah kembali, kita ukur kembali dan nek ditimbali kudu dalem. Apa toh tegese dalem itu awake dhewe merendahkan diri karena dalem itu kan samparan jeneng. Oh, ngoten nggih. Dalem niku samparan. Nggih, dalem kita ngarso dalem, samparan dalem. Artinya kita merendahkan diri. Nggih. Nek nun, Mbah, nun. Nun saged niku basa krama ngoko kasar. Oh, kasar nggih. Nun niku mboten tidak untuk misalnya dipanggil ibu atau ayah, enggak nun nggih, Mbah, tapi dalem. Dalem, umpama nun saged. Nun nggih. Nggih saged nun ansal kali kula kali jenengan. Pasti nun saged. Nek diasep sing nimbali nggih dalem. Terus pundi? Nah, sekarang Mbah di Padepokan Adem Ayem itu kan juga ada dulu yang pernah saya kunjungi adalah namanya pasar jajan pasar. Nggih. Pernah mengadakan itu. Itu maksudnya nopo? Pasar jajan pasar. Nah, sekarang masih enggak Mbah ini? Sebetulnya masih, namun lagi-lagi karena memang keadaan pandemi ini memang semacam itu akhirnya juga kita istirahat dulu. Ya, monggo ceritakan pasar jajan pasar. Jajanan pasar. Jajanan pasar. Iya. Tegesipun kan kepinginan dari kanca-kanca pengurus Padepokan menika kali ibu menika do nganake pasar. Lah piye? Lah yo sarwa 1000 wae. 11.000 terus sing didol apa? Ya jajanan pasar khas orang-orang desa. Orang desa tempo dulu juga. Iya. Yang sekarang mungkin diantaranya juga jarang ada ya Mbak ya. Jarang sulit dicari ya. Iya. Sulit dicari. Kayak telo goreng, telo godhog, gethuk, blundu, tiwul, jenang lho apa itu lho. Oh, wonten pinten werna nggih? Iya, banyak. Jenang lemu, jenang cetil, jenang malah baru-baru malah kathah. Nah, itu termasuk itu. Termasuk minuman. Nggih. Yang kula baru kenal nggih ketika di jajan pasar niku. Minuman apa niku? Anu, wedang apa ya? Wedang jahe apa wedang apa? Wedang blung. Wedang blung nggih. Wonten nggih. Wonten nggih wedang blung. Termasuk bagaimana upaya nguri-nguri jajanan tradisional. Saya lagi-lagi heran, Mbah. Jadi artinya di kampung Godan itu kan notabene kampung ya. Kampung desa pedesaan aja sulit mencari jajan pasar, apalagi kalau di kota ya, gitu ya Mbak ya. Nah sekarang kalau nih, yang lebih menarik saya lagi adalah tentang dolanan tradisional. Nah, kita kan memiliki kekayaan khasanah dolanan tradisional yang di zaman dahulu sering menjadi mainan favorit anak-anak seperti gubak sodor, seperti betengan, seperti jidungan itu kan itu kan mainan-mainan yang mengandung makna yang dalam, tidak hanya anak bermain tapi juga anak itu membangun mental sebenarnya. Betul ya. Itu gimana Mbah apa yang sudah dengan lakukan lewat Padepokan Adem Ayem itu terkait dengan bagaimana membangkitkan kembali dolanan tradisional? Nggih. Sebelumnya permainan setelah kita lihat permainan tradisional itu ada mengandung filosofi yang sangat dalam. Contoh, mesti jujur, gotong royong, membangun mental, strategi, fisik, termasuk olahraga. Olahraga juga. Jelas. Mengapa? Permainan tradisional yang dimainkan anak-anak itu tidak bisa dimainkan oleh satu orang. Minimal 2 orang, misalnya macanan, misalnya gateng, usup, itu pasti 2 orang. Kalau yang karet di sana, kalau sini karet itu loh Mbah. Apa namanya nih Mbah? Sing niku megang karetnya disusun ngoten niku terus
Apa lompat tali? Lompat tali. Lompat tali itu kan malah minimal 3 orang. Oh iya. Sing 3 orang gitu lompat. Di Gleo ada 3 orang, ada 4 orang. Ya misalnya jedungan ya minimal 2. Nah, gitu. Tapi terus kalau 2 kan nggak seru. Oke. Seru itu apa? Bumbret, persa bumbret. Bumbret itu apa, Pak? Bumbret di semacam itu permainan bola. Jadi misalnya ada 5 orang menang kalah. Sing kalah niku membawa bola kampus dulu. Terus yang menang itu dikejar. Digombatke. 1 tidak boleh kena kepala, yang kedua tidak boleh di depan, harus di belakang digeger. Itu sudah mengandung beberapa makna. Maknanya apa? Ya, naik kena kepala kan mestinya kan berbahaya. Nah, kalau depan juga berbahaya. Iya, kan makanya kalau buanter kan enggak apa-apa. Itu kalau sudah kena, terus yang kena itu lari. Bolanya diambil lagi yang kena tadi. Gudak lagi. Fisik terus ini. Fisik ya. Nah, termasuk apalagi kalau gebak soter, Mbak. Wah, iya. Itu kerja sama tim ya. Kerja sama tim, strategi, olahraga juga karena harus lari, harus apa gitu ya. Bagaimana saya harus nerobos? Ya, itu. Bagaimana harus dibetengi? Bagaimana saya nerobos, golek lengahnya lawan. Itu kan strategi ya. Jadi mainan-mainan zaman dulu itu menguras keringat, menguras otak, gitu ya strategi. Tapi kalau anak-anak sekarang pakai HP gitu. Wah, sudah. Bayangkan, penjenengan bisa bayangkan. Ada 15-20 anak di suatu tempat. Memegang HP semuanya. Sudah membangun berjam-jam itu tidak akan berbicara, tapi membangun individu. Akhirnya kan tidak mengenal. Wong kadang-kadang, kamu ngerti si Amir? Garah. Ya enggak? Iya. Disalami aja. Begini ya. Masih di. Nah, itulah. Ya walaupun saya sudah mengatakan pada anak-anak, sing mbok cekel kuwi HP. HP itu adalah termasuk alat yang canggih. Tetapi kamu kalau sudah kecanduan HP, kamu menjadi dibodohi oleh itu. Akan menjadi tidak canggih. Canggih itu artinya kamu tidak bisa berpikir jauh. Coba bayangkan kalau kamu bermain misalnya gangsingan. Gangsingan itu ada 3 macam. Di Padepokan MM juga gangsingan digalakkan ya? Iya. Anak main gangsingan juga ya? Ada 3 macam cara bermainnya. Satu yaitu dengan nyoko-nyokonan. Nyoko itu maksudnya buat suwi-suwinan. Oh, suwi-suwinan. Nah, Oke. Yang kedua bentian. Yang ketiga banggalan. Banggalan wah, itu. Saya mencoba membawa, Mas. Oh gitu ya? Tapi saya nggak bisa dipraktekkan ya? Nggak bisa. Hanya ini buat sendiri ya, Mbak? Atau sendiri. beli? Buat sendiri ya. Berarti kayaknya perlu diadakan festival dolanan anak. Iya. Ada berapa macam dolanan anak yang sudah Mbah Ratin data? Iya. Ada sekitar berapa? Sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan pada saat saya masih kecil sampai tua, itu ada 73 macam. 73 macam. Iya. Yang ada di Kabupaten Grobogan, setidaknya di kampung jenengan. Iya, di kampung saya. 73 ya, Mbak? 73, bermacam-macam. Ya, ini termasuk di kampung saya ini namanya gangsingan. Model tempat saya atau model kampung saya, model Grobogan. Ya, model kan ada seperti itu ya. Gangsingan model Solo dari bambu itu. Oh gitu ya, oke. Ini saja sudah ada strategis cara Kalau ini dari bambu, yang ini ya, Pak? Ini dari kulit kayu namanya luluh. Kulit kayu namanya luluh. Luluh. Ada di Kabupaten Grobogan juga ada ya, Pak? Ada di hutan ada. Ada di hutan ya. Oh, bermacam-macam kulit kayu yang bisa untuk menjadi tali. Ada misalnya timongo, waru, terus lulup gebang, lulup apa udah banyak. Tapi tidak sembarang kayu bisa. Prosesnya juga begitu rada lumayan nih. Jadi ini diambil kayu, diambil kulitnya, lalu digecek, gepuk, setelah itu dipeme. Kalau membuatnya ditampar ini nanti dicelup banyu lagi baru ditampar. Mungkin orang sekarang tidak ada yang bisa. Tidak akan ada yang bisa ya. Mungkin perlu diadakan pelatihan lagi, Mbak, mengenai tradisional ini. Jadi artinya begini, mungkin perlu diproduksi juga, diadakan festival, perlu diproduksi agar mainan ini kembali dikenal oleh anak-anak sekarang. Iya. Nah, terus ini aja sudah. Saya aja mungkin sekarang sudah nggak bisa main ini ya. Ini kalau cara memegang ini atau
menalikan sini ada tekniknya Ada sendiri. tekniknya ya. Biar nanti ketika Iya. muter itu bisa. Ini kan ada yang nggak bisa nih. Loh, kenceng kudunya kenceng. Nah, kenceng ini, nah dimainkan semacam itu. Kalau ini memainkannya begini. Lalu ini ada. Kalau nanti begini namanya tempat saya namanya coke. Kalau ini namanya dak. Nah, terus namanya ini word mas. Ini word ya. Nah ini namanya kepet. Fungsinya kalau mati dikepeti. Ini berarti yang buat Bartin sendiri ya? Ini saya sendiri. Oh, iya, gitu ya. Saya berarti kayaknya perlu diproduksi massal ini. Saya mengajari anak-anak membuat ini juga sulit. Gitu ya. Mereka juga kesulitan ya. Kesulitan karena nampar aja tidak bisa kok. Ini dari Lulut Timongo. Kalau Lulut Timongo saya kan tolong golek-golek nang alas. Saya kira gak ngerti alas carikan itu. Ini salah satu contoh permainan tradisional gang namanya gangsingan. Ada yang mengatakan gangsing. Gangsingan atau gangsing, makna filosofis dan makna ketika anak-anak bermain ini apa yang didapatkan oleh anak-anak? Yang satu olahraga yang jelas. Olahraga. Ada lalu teknik apa ya? Piye carane artinya bagaimana ya? Strategi lah ya. Nah, piye carane iso buanter, iso nyuko. Nah, ketika apa nanti tadi Bah yang ketiga tadi Banggalke itu bisa bagaimana bisa mengalahkan lawan. Iya. Kalau bendikan saja kalau jangan dibendike gini set terus nanti coke gini kan kalah ini kok. Harusnya iya, harus begini. Nah, cara memainkan ini saja piye supaya iso ngene, piye supaya iso ngene berbeda. Cara teknik. Selain gangsing apa Mbah yang dikembangkan kan ada 73 nih yang dikembangkan dan kemudian anak-anak suka di Padepokan IMM apa? Bentik itu sama dengan ini? Enggak. Beda lagi? Beda. Bentik itu pakai itu ya, pakai stick gitu ya. Oke, bentik ya. Klik langsung dah. Nah, kalau main anak-anak gitu ya. 3 macam nyutek, angkler, kali ngebom. Wah, bahasanya aja saya sudah lupa. Iya, betul. Gitu ya. Makanya harus dikenalkan kembali ya. Itu anak-anak sudah bisa. Bentik terus apa lagi, Mbak? Ada tentaraan. Tentaraan itu ya sini 5 atau 5 itu nanti saling menyerang. Kalau ini berjalan misalnya ini ya ada batas tersendiri. Ini pelaku. Ini dulu. Ini kalau dikejar itu nanti menjadi hukuman, dihukum di tempatnya sini. Nah ini supaya bisa dihukum, supaya bisa menang, ini mengambil salah satu ada yang mengambil sini. Cara mengambil juga dengan fisik. Ini kalau dipegang lagi berarti menjadi tahanan dulu. Kalau ini sudah habis berarti kalah. Gitu ya. Itu fisik. Lalu ada mengatakan soda manda. Soda manda itu Nek tempat saya namanya gejik. Gejik itu kayak apa ya? Kotak-kotak. Oh iya, kotak-kotak yang kayak ada apa? Potongan-potongan genteng gitu. Oh gitu ya, untuk ya sebagai itu ya. Oke. Nah, itu ada makna-makna tersendiri sebetulnya karena orang mencari apa? Ingin hidup mulia, ingin kaya, ingin sukses itu kan tidak sekarang saya langsung sukses enggak bisa. Harus melalui proses. Gitu ya. Itu kalau kita rasakan semacam itu. Lalu ada lagi apa ya? Kalau gebak sodor nggak ada ya? Kalau gebak sodor di ada anak juga bermain kayak gitu ya. Kalau gebak sodor kan hampir tidak ada alat ya kecuali tanah lapang lah. Ya, tanah lapang kemudian dikasih garis-garis gitu untuk. Nduk-ndukan itu juga hampir sama. Nduk-ndukan itu gini. 10 anak misalnya atau 11 anak itu ada lingkaran, itu diberi lingkaran. Terus 11 anak, 10 anak itu yang 11 anak, 1 anak itu menjadi yang kalah di tengah. Lalu yang 10 anak ini membuat apa ya? Kalau dulu sarung dibundeli. Oh iya. Nah, ditaruh di tengah dijaga. Ya dijaga. Nah, ini kan saling berebut. Ini untuk diambil sarungnya sendiri atau sarung siapapun. Begitu ya. Ndoknya diambil. Kalau sudah hilang semua, ini dengan meneng yang jadi nanti di tengah itu diwamperi itu.
Nah, terus nanti kalau yang kena ya dihamper lagi kena itu yang jadi. Nah, Kayaknya ini harus nganu ya Mbak, dari kalau dengan cerita itu sebenarnya lebih enak kalau cerita dan kemudian ada visualnya. oh iya. Ada visualnya, anak Iya. praktek di video kan malah jauh lebih bagus. Iya. Gitu ya. Jadi kan karena ternyata saya sendiri itu juga ternyata banyak kenangan-kenangan masa kecil terkait dengan durian tradisional. Ya, ada banyak yang lupa Mbak ternyata. Ada banyak yang lupa, tapi ketika diingatkan kembali memori itu tiba-tiba langsung membayang. Ya, memori itu membayang. Berarti ini artinya PR ya, bagaimana agar Padepokan Adem Ayem Ayem itu bisa menjadi pelopor untuk mengadakan festival dolanan tradisional, Mbak. Insya Allah. Kalau bisa sekupnya jangan hanya sekedar gudang, tapi bagaimana sekup menjadi lebih luas festival. Kalau misalnya di Banjarjo kan ada namanya Festival Jerami. Kan semua warga Grobogan bahkan di luar Grobogan bisa datang ke sana. Mungkin festival itu juga bisa disetting agar orang datang dan menyaksikan. Jadi artinya di situ mungkin ada perlombaan, ada kompetisi atau apa begitu yang di sana nanti menjadi jujukan wisata baru festival dolanan anak itu. Dan mungkin itu menarik, Mbak. Mungkin bisa dipadu dengan di situ selain dolanan tradisional juga ada jajan pasar misalnya, kan menarik itu, Mbak. Bisa melibatkan elemen-elemen yang lain. Artinya tidak hanya Padepokan Ayem Ayem gitu kan. Itu cita-cita sejak dulu. Iya itu ya. Sebetulnya. Saya sangat mendukung dan mantap itu Bapak ya. Bagaimana membangkitkan kembali dolanan tradisional di tengah anak-anak yang permainannya sama sekali tidak mencerdaskan. Baik secara kecerdasan fisik maupun kecerdasan otak gitu. Sekali lagi itu merupakan cita-cita awal sebetulnya. Bagaimana kepingin saya ada festival dolanan bocah di tempatan, dia ada di tempat, lalu nanti kita ada orang-orang sekitar atau orang-orang yang di kabupaten paling minimal lah, kabupaten itu datang melihat dan sebagainya. Terus lagi-lagi saya berdiri di atas kaki sendiri, artinya sampai saat ini belum mendapatkan respon. Nah itu ya sekarang kita nggak perlu menunggu mungkin kita nggak perlu menunggu dari siapalah kalau bisa ya bagaimana panjenengan menggandeng elemen-elemen yang peduli terhadap elemen-elemen masyarakat sipil yang peduli terhadap khasanah tradisi warisan leluhur seperti dolanan tradisional ini. Terakhir Mbak, ini terkait dengan kemarin saya dengar dengar kabar bahwa panjenengan mengikuti lomba film cerita anak. Mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Begini Mas, itu saya tidak tahu asal usulnya itu tidak tahu. Tahu-tahu saya dikabari oleh Mas Alek Purwo. Mas Alek Purwo salah satu seniman juga, seniman teater. Dia ditelepon dari TVRI Jawa Tengah mengatakan, Pak Alek, aku syuting film nanggonmu menceritakan ini bla bla bla. Pak Alek begini, jawabnya begini. Aku gak bisa jawab. Aku tak telepon kancaku sih. Terus dia telepon saya, ya insya Allah, insya Allah. Mas Alek, iya nek ora. Maksudnya piye? Nek iya aku tak kondo iya, nek ora aku tak kondo ora. Nek insya Allah aku ya mau. Ya wis iya, kan begitu. Akhirnya dia langsung di situ hari ini telepon ya, besok datang ke tempat saya, terus besok telepon TVRI. Itu siap dari TVRI ya. TVRI Jawa Tengah. Dan kemudian apa yang film itu diproduksi dalam rangka apa, Mbak? Dalam rangka mengikuti festival film anak atau film anak nasional. Nasional ya. Dan kemudian panjenengan kemudian memproduksi film bersama dengan tim dari TVRI Jawa Tengah. Judulnya apa? Bercerita tentang apa? Judulnya adalah Ireng Putih. Ireng Putih itu bercerita tentang kehidupan manusia antara ireng dan putih. Oh gitu ya. Ternyata warna itu ireng dan putih itu ada watak-watak tersendiri. Walaupun itu kalau dicampur menjadi kelau, itu menjadi warna atau menjadi tingkah laku yang berbeda. Terus kemudian maknanya apa itu? Maknanya memang menurut sutradara dari TVRI, ya memang kelakuan manusia itu harus begitu. Ada yang ireng putih dan itu harus hati-hati. Walaupun putih itu digambarkan bagus, sangat bagus, tapi pada suatu saat bisa jadi kelau, bisa malah menjadi putih, hitam.
Mbah Raden di film itu menjadi tokoh utama. Bukan. Bukan ya? Bukan. Tapi ada Mbah Raden juga ikut jadi tokoh ya? Iya. Iya. Sebagai apa itu? Sebagai saya Simbai. Sebagai Simbai yang terus kemudian tokohnya anak-anak sana dan anak Pak Alek. Cah loro. Bukan anak dari Padepokan Ayam. Iya. Oh, anak dari Padepokan Ayam. Namanya Santoso. Oh, Santoso. Kemudian film itu kabarnya gimana, Mbak? Sampai saat ini saya mendapat kabar dari TVRI Jawa Tengah, dari Pak produser, dari Pak BK itu, yang pertama dulu menjadi 20 besar, susut lagi 1 minggu 10 besar, sampai saat ini sudah mencapai 6 besar. 6 besar nasional. Jadi ya merasa TVRI juga merasa bangga. Mengapa? Karena baru kali ini sudah bisa mengirimkan film semacam itu dan sudah masuk nominasi. Selamanya kan tidak pernah masuk Pak gitu. Ya, Nah ini ya berkat Mas Alek, karena Mas Alek lah dari Padepokan juga bisa melirik atau bisa dilirik oleh naik pentas nasional nih Mbak. Harapan Mbah Raden dengan Padepokan Adem ayam-ayamnya apa ke depan Mbak yang diinginkan? Harapan saya mudah-mudahan saya tidak muluk-muluk. Harapan saya minimal anak-anak di sekitar saya mengenal jati dirinya sebagai orang Jawa, baik itu pakaian, baik itu bosok, unggah-ungguh, adat dan sebagainya, itu menjadi apa ya, ciri khas mereka sendiri, termasuk berpakaian, termasuk unggah-ungguh. Lalu, oh ya, kami perlu cerita, boleh ya Mas? Boleh. Sebetulnya di tempat saya, khususnya di RT di kampung saya itu ada tradisi, saya punya tradisi yaitu tradisi barian. Oh, barian. Barian itu begini, selama bulan besar, Saban ya. Saban. Nah, kan tanggal 1 Saban, Suro itu Muharram nih. Okay. 1 Suro itu kan diperingati oleh warga masyarakat Islam. Di tempat saya juga ada yang namanya barian. Selama 1 Suro sampai ke 30 Suro, itu setiap malam Jumat. Sebulan penuh. Tapi setiap malam Jumat. Sore jam 5 itu orang-orang di sekitar itu bacaan. Dulu di perempatan. Pertolon atau perempatan jalan. Tetapi anehnya yang dibancake itu tidak boleh nasi. Apa itu? Yo jenang, tebu, telo, semongko. Maknanya itu katanya menurut mereka orang-orang tua ya, maknanya ya awake dhewe iki wis barian, bar iki ben apa ya? Tetuane ben rada mundak. Ya artinya muda itu ya hasilnya biar nikah. Hasil pertanian. Iya. Oh gitu ya. Itu bukan nasi, mengapa bukan nasi? Nasi engko mun wis pungkasan. Nah, kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kan selesai lah. Penutupan dari bulan Muharram itu Suro itu mulai pagi itu diadakan namanya penyembelihan kambing. Itu ada yang unik. Uniknya? Sing nyembelih kudu wong lanang, mesti toh? Ya. Nah, terus sing ngolah kudu wong lanang, sing masak juga wong lanang, dan tidak boleh diincipi. Tidak boleh diincipi. Dari maknanya apa itu, Mbak? Waduh, saya belum tahu sampai saat ini maknanya belum ketemu. Siapa yang masak? Tapi yang makan hasilnya semuanya warga. Tapi semua yang proses-proses itu semua dilakukan oleh Nah, selama bacaan setiap malam Jumat itu mereka urun uang untuk membeli wedhus kambing. Berapa kambing di sana? Ya kemampuannya ada 2 kambing, ada yang 3 kambing, ada yang 1 kambing. Warga RT. Berarti itu untuk syukuran lah ya. Iya. Artinya untuk syukuran warga RT ya. Nah, pada tahun 2019 kemarin saya uri-uri kembali, saya dudah kembali ternyata. Berarti sebelumnya tradisi itu pudar. Ya. Terus kemudian panjenengan menguri kembali. Pada saat saya masih kecil itu
kepala dan kakinya kan dipotong, kan ditanam di dalam tanah, di perapatan. Iya. Kalau sekarang? Kan enggak boleh. Ya? Enggak boleh ya? Enggak. Pokoknya itu diambil, dimasak sing ning pawon, gitu ya. ibu-ibu untuk makan, yang ngolah. Berarti yang baik dilestarikan, yang rotuk-rotuk mistik kan ya, karena kita sudah memasuki alam yang lalu dilalah. Saat cerita-cerita di Facebook itu Romo Yai Rohib dari Kadinan itu kan mendengar Ketua Les Bumi Kabupaten Gerobogan. Dilalah pada saat itu datang hadir bersama rombongan membawa lesung. Malah sekalian ngaji di situ sampai malam. Gitu ya, Kiai Rohib pengasuh pondok pesantren Al Madinah. Walaupun saya tidak bisa mengartikan atau memaknai apa sih makna dari barian itu belum bisa karena tidak ada sumber. Orang-orang tua sudah tidak. Nek menurut kata-katanya dulu kan, iki nggo anu dipendem nang gone perapatan, nggo tolak-balik ngono kan sasi suro iki loro kidul kan golek mangsan kan itu kan. Tumbal. Hal semacam itu kita potong. Yang artinya yang baik dilestarikan, tapi yang mungkin bersifat tahayul dipotong, dipangkas, dikang. Lalu mengapa saya lestarikan? Mengapa saya ambil hikmahnya? Karena ini yang unik kan, sing masak wong lanang, sembelih wong lanang, sing masak wong lanang, terus gak untuk diincipi loh. Dan pengalaman kemarin rasanya gimana? Sampai ketawa. Wah iki asin. Wah sing ngene iki yo sing masak wong lanang ya mesti ada perbedaan. Tapi mereka juga merasa bersyukur, ada yang pandai juga yang masak itu. Nah, pada saat itu Kiai Rohib juga hadir dan merasakan masakan itu ternyata pancen mboten enten rasane. Ya itulah. Nah, itu kan sebetulnya tahun 2020 ini akan saya sudah kembali, namun karena pandemi memang maaf belum bisa mengadakan itu. Sebetulnya kan begini, bersamaan itu kita mengadakan pasar jajanan pasar tadi juga festival tradisional ya. Karena teman-teman dari Tlatah Bocah dari Magelang itu siap hadir untuk menyengkuyung. Jadi teman-teman anak saya di Solo juga siap menari. Itu loh. Jadi inilah saya harapkan walaupun sampai saat ini belum terlaksana. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana. Amin, insya Allah begitu. Sudah Pak ya? Terima monggo. kasih Mbah Raden atas kehadirannya dan saya merasakan ada aura yang sangat dahsyat dari perbincangan ini. Saya mendapatkan banyak pengetahuan terkait dengan khasanah budaya Jawa yang adiluhung yang kemudian ingin dikembalikan ya, seperti contoh unggah-ungguh anak-anak sekarang yang sudah mulai pudar dan tidak lagi mengenal bahasa Jawa, itu mungkin perlu untuk diperkenalkan kembali. Terima kasih, sampai jumpa dengan tamu-tamu saya yang lainnya dan dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.